Ini berjejer nih sepedanya nih, semuanya nih. Semuanya Movi, semuanya elektrik. Oke. Nah, selalu perhatiin tingginya kursi ini. Ada yang iseng, tinggi banget. Tapi kali ini kita coba jalan agak muter seperti biasa. Ini masih suka ada juga yang bandel parkir di jalur sepeda. Nah, nggak terasa kita udah mulai masuk mendekati perempatan ke Corso Buenos Aires. Gini deh, tadi rencananya mau sambil jalan kaki, tapi minggu lalu itu saya jatuh di tangga, kelewatan satu anak tangga. Jadi agak ribet kalau sambil jalan kaki. Jadi kita susurin Corso Buenos Aires ini sambil naik sepeda aja. Tuh, di mobil itu, di mobil pickup itu suka jual apa yang namanya ya, kastanyet, chestnut, ya kayak gitulah. Jadi chestnutnya itu dipanggang, di roast. Rasanya itu kayak kita makan ubi atau singkong, kayak gitulah rasanya kira-kira lah. Kapan-kapan ntar kita berhenti, kita beli, kita coba makan. Begitu masuk musim dingin biasanya lebih ramai buat mereka makan chestnut. Kayak biasa, sepeda dulu masuk, baru yang lain bisa masuk. Nah, ini pangkalan taksi. Jadi di sini kita nggak bisa sembarangan main berhentiin taksi. Kalau mau naik taksi harus cari pangkalannya. Dari situ baru kita bisa naik taksi. Nah, ini salah satu Porta lagi. Ini Porta Venezia. Jadi Corso Buenos Aires itu dia sepanjang ruas jalannya, dari satu ujungnya ada Porta Venezia, di ujung seberang sananya lagi nanti ada Piazza Loreto. Kita jalanin dari ujung sampai ujung. Yuk. Dari sini, dari Porta Venezia ini ada jalur sepeda. Kalau diterusin sampai ke San Babila, lanjut lagi bisa sampai ke Duomo. Balik lagi, kita masuk ke jalur sepeda. Kayaknya udah yakin nih namanya jalur sepeda. Kalau lajur itu ada di dalam jalur harusnya, lajur kiri atau lajur kanan. Iya, mudah-mudahan kemarin gak ada yang komentar lagi juga. Oke, sekarang kita menyusuri. Barusan kita lewatin di belakang kita itu Porta Venezia. Kita sekarang berjalan di jalur sepedanya Corso Buenos Aires, menyusuri terus sampai ke ujung seberang sana. Di ujung sana itu Piazza Loreto. Nah, Corso Buenos Aires itu adalah tempat yang sepanjang jalannya banyak banget isinya toko-toko. Jadi kalau misalnya mau nyari baju, mau shopping, tadi kita udah lewat H&M, ada Guess, terus ada 3C. Nah, sepanjang jalur ini juga ada beberapa stasiun metropolitana, stasiun subway. Ini Porta Venezia, subway-nya di sini turunnya. Ini jalur merah kalau nggak salah. Ayo, ada yang berhenti. Yah, gimana ini? Up. Kanan kiri sepanjang jalan ini semuanya isinya toko. Mau belanja apa juga ada tuh, yang nyari lepes tuh, nyari Levi's. Ada Levi's di sini. Terus apa lagi ya? Oh, jadi ada ceritanya. Ketika
di masa awal-awal kita lockdown pandemi, jalur sepeda ini malah justru dibuat karena memang sudah diprediksi bahwa begitu memasuki lepas dari masa pandemi, orang pasti akan lebih lebih mikir-mikir apakah mereka mau banyak naik transportasi publik. Sebagian mungkin masih khawatir. Nah, dengan kondisi itu ada pertimbangan atau ada prediksi akan lebih banyak orang-orang di Milano, kita bilangnya Milanese, orang-orang Milano itu bakal lebih milih untuk naik transportasi yang lebih pribadi, lebih privat. Salah satunya adalah sepeda. Nah, jadi dibikinin jalur sepeda yang lebih panjang. Ini dia nih. Jadi di mobil-mobil kecil ini jual namanya Caldaroste. Nah, Caldaroste itu yang tadi saya bilang chestnut yang dipanggang. Makanya panas-panas makin musim dingin. Oh, dia belum mulai. Nanti pas musim dingin biasanya mulai banyak. Nah, itu juga ada satu lagi seberang sana. Ntar kita lewatin lagi. Ya, jadi jalur sepeda ini dibikin sebagai antisipasi untuk mempermudah penduduk Milan yang ingin bercommuting pakai sepeda sendiri atau pakai skuter elektrik. Jadi dikorbankan satu lajur yang biasanya dipakai buat parkiran mobil, dipakai buat jalur sepeda. Ini kita udah ada di stasiun 5. Jadi ini salah satu perberhentian. Jadi kalau misalnya nanti ntar jalan-jalan ke Milan, terus pengen nyusurin Corso Buenos Aires, bisa naik metro, bisa turun di Porta Venezia, bisa turun di 5, nanti di depan lagi bisa turun juga di Loreto. Nah, Loreto itu ujungnya Corso Buenos Aires. Jadi kalau tadi kita berangkat dari depan kantor, kita muncul di Corso Buenos Aires, itu hampir udah sisa seperempatnya lagi lah, seperempat ujungnya lebih dekat ke Porta Venezia. Jadi sekarang kita jalan ke seberangnya. Nah, tenda-tenda ini di balik mobil ini, nah itu jual banyak sepatu. Wah, lagi banyak. Ini ada banyak sepeda listrik juga. Asik nih, udah mulai banyak pilihan nih. Buat yang seneng nyari yang manis-manis, makanan ya, bisa mampir ke sini. Ini ODS Store. Ovunque Dolce Salato. Berubah namanya. Jadi nggak cuma yang manis, tapi juga yang gurih, yang asin-asin juga ada di sini. Jadi satu toko besar ini semua dalamnya isinya cemilan, 10, 11, no. Jadi dalam itu banyak kalau mau nyari coklat, mau nyari permen buat oleh-oleh, murah, cenderung lebih murah. Banyak pilihannya di situ. Yang masih agak kurang di Milan itu sebenarnya tempat parkir sepeda yang enak. Karena kayak satu tempat kecil ini masih harus squeezing semuanya sampai itu ada yang jatuh. Ini kalau kena mobil, kena motor lumayan juga bisa nyangkut. Samping kita persis Zara. Oke, udah mulai hijau. Kita jalan lagi. Kayaknya untung juga nggak jadi jalan kaki, kita naik sepeda nyusurinnya. Masih berasa pegel ngilu kaki. Nah, itu dia. Itu chestnutnya dipanggang kayak gitu tuh. Jadi ada kayak drum. Dia dipanggang aja, di bawahnya kayaknya ada kompornya sih harusnya. Aduh, agak rame. Sebentar. Selalu tricky. Sebenarnya sih lebih nyaman kalau kameranya ditaruh di mounting ke atas sepeda, tapi kalau misalnya kayak gitu nggak bisa
putar kanan kiri buat nunjukin hal-hal yang kita lihat sepanjang jalan. Oh ya, nanti ntar kalau udah mulai main di sini, di sepanjang jalan ini juga banyak bisa ditemuin toko, apa jadi namanya ya? Kalau mau beli SIM card, mau beli kartu telepon, di sepanjang jalan ini banyak pilihannya. Ada Win, ada tadi kita lewat Vodafone, ada Tim juga kalau nggak salah. Banyak sekali pilihan yang bisa diambil. Nah, buat beli kartu SIM lokal, pastiin bawa paspor atau kopi paspor, karena pasti akan ditanya kopi identitasnya. Kita bisa milih banyak pilihan, dan seharusnya setiap provider telepon itu mereka punya pilihan yang hanya menyediakan data. Kayaknya sih cuman data yang paling penting ya sekarang ya. Nggak harus juga ada menit buat bicara atau jumlah SMS. Sekarang mereka juga lebih fokus banyak jualannya buat data, pasti buat kuota data. Nah ini lihat, ini pada ngantri. Jadi walaupun toko-toko udah semuanya buka, tetap pada aturannya. Kalau misalnya di dalam toko ada hitungannya, jumlah maksimum orang yang boleh masuk di dalam berapa banyak gitu. Kayaknya pada bagi-bagi produk sampel. Apa ya kira-kira ya? Tapi dingin-dingin gini. Bagi-bagi ini ntar tanya teh gelas. Ya, dapat nggak nih? Masih hijau sih, tapi kenapa orang berhenti? Ah, dia mau nyebrang ke arah sana kali. Ngeri juga. Sampingnya bis. Aduh Bu, kenapa ada di tengah jalan? Ya, motor lewat jalur sepeda. Hayo lo, ini juga bis mau lewat jalur sepeda. Ini bis buat ke bandara biasanya. Kita udah sampai di ujung satu lagi, di penghujungnya Corso Buenos Aires. Di depan itu adalah Piazza Loreto. Jadi di sini kalau mau ngelihat nama jalan itu lihat di sudut jalannya itu ada tulisan dari situ, dibikin dari marmer. Nah, namanya Corso Buenos Aires. Jadi ngeliatnya gini. Kalau gini berarti sepanjang dari sini sampai ke sana itu Corso Buenos Aires. Di sisi Angkolo sebelah sananya itu ada nama jalannya lagi. Yaitu jalan dari bukan diagonalnya, tegak lurusnya ke arah satu lagi. Gitu. Balik lagi masuk ke jalur sepeda. Ada McDonald, ada dua kalau nggak salah. Satu McDonald di sini di dekat Piazza Loreto. Satu lagi dekat Piazza Argentina di agak di tengah-tengah seberang sana. Ada Tigota kalau mau nyari perlengkapan toiletries, nyari sabun, nyari sikat gigi, shampoo, pokoknya semua ada di situ. Lengkap di Gelateria. Kalau fast swap nggak ada sih. Ini pasti pada kenal brandnya, Kiko. Ternyata Kiko itu adalah dari Italia. Ya, hijau, jalan lagi.
Kita keluar sedikit dari jalur sepeda, kayaknya lagi ada apa namanya laburo, ada kerjaan di jalan. Banyak banget perempatan di sepanjang Corso Buenos Aires ini. Jadi kalau naik sepeda ya harus banyak berhenti-berhentinya. Tapi kalau jalan kaki enak, karena begitu ngelihat ada satu toko yang pengen didatengin, banyak banget penyeberangan jalan ya. Taksi loh ini, keren-keren taksinya ya. Toyota Prius baru itu. Kalau beruntung bisa dapat taksi Tesla di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di sepanjang Corso Buenos Aires ini banyak banget toko-toko. Nah, salah satunya yang banyak adalah pilihan untuk beli kartu, buat beli SIM card. Kalau saya boleh saran, walaupun video ini tidak disponsori oleh tim, untuk apa ya namanya ya, coverage untuk jangkauan, ada baiknya pilih tim, karena ini perusahaan pemerintah yang sudah go public, kalau saya nggak salah ya. Dan tim itu punya jangkauan coverage sinyalnya termasuk yang paling bagus di Italia. Jadi kalau misalnya bakalan traveling ke beberapa kota, terus butuh data, saya tahu mereka punya paket yang hanya menyediakan data, bisa pilih pakai tim. Saya pakai satu tim di salah satu handphone saya. Ayo tim, kalau dengar, kalau ngerti bahasa Indonesia timnya juga ya. Ini masih suka ada juga yang bandel parkir di jalur sepeda. Nah, sama hati-hati. Di sini cukup banyak ambulans lewat, kayak gini. Mereka kalau nggak kedengeran, setiap kali ada ambulans lewat dengan sirine yang menyala dan lampu yang menyala, kita harus ngalah. Siapapun, apapun harus ngalah. Jadi bahkan kalau misalnya kita lagi mau nyebrang jalan, ada dengar suara sirine ambulans, pastiin dulu, lihat kanan, lihat kiri. Kalau memang ambulans itu masuk ke arah kita dan kita mau nyebrang jalan, jangan nyebrang dulu. Mereka punya keutamaan yang lebih tinggi, gitu. Jadi selama suara sirinenya nyala dan lampunya nyala ya. Kalau mereka nggak nyalain suara dan nggak nyalain sirine, ya mereka seperti mobil biasa. Mau jalan kaki, nyebrang jalan, apalagi sepeda, motor, mobil, nggak ada yang bisa ngalahin mereka. Jadi semua harus berhenti dulu, mengosongkan lajur jalur yang mau mereka lewatin, baru habis itu baru kita boleh lanjut lagi, begitu. Kalau suka foto-foto, ini juga tempat yang menarik. Kalau udah mulai gelap, lampu-lampunya menarik untuk jadi tempat hunting foto di sini.
Iya, lupa ngasih tahu. Tadi waktu kita di Piazza Loreto itu juga ada satu stasiun Metropolitana, stasiun subway. Jadi sepanjang Corso Buenos Aires ada 3. Satu di Piazza Loreto yang tadi kita lewatin. Di tengah-tengah ada 5. Terus di penghujung seberang sananya ada Porta Venezia. Udah deh, kita balik lagi ke arah macet banget jalanannya, ntar agak bingung mau lewatnya. Yang kayak dibilangin tadi, yang di sudut jalan ini, satu jalan tulisannya Corso Buenos Aires karena kesana Corso Buenos Aires. Terus di sudutnya lagi tulisannya Viale Tunisia. Berarti ke arah sana adalah Viale Tunisia. Oke. Jadi ya memang harus nunggu sampai semua giliran lampunya jalan baru kita bisa jalan. Kayak tadi yang masih hijau itu buat pejalan kaki nyebrang, ya semua nunggu, nggak ada yang lewat-lewat, nggak ada motor-motor nyelonong, nggak boleh itu. Oke, kita udah keluar dari Corso Buenos Aires. Kita balik lagi ke Viale Tunisia. Itu bioskop yang tadi yang kita lewatin di awal-awal. Sekarang balik ke arah Piazza della Repubblica. Nanti dari sana belok kanan, balik lagi masuk ke arah kantor. Sebentar. Atau bisa aja sih kita nggak usah lewat itu. Sekarang jam berapa, lihat? Jam 6.22. Atau gini deh, buat closing videonya, kita jalan lewat taman, ya. Yuk, tapi nggak usah ngomong lagi, kita nikmatin nih jalannya ya. Oke.
Siap-siap. Kalau lagi sepedahan di sini, setiap kali ngelewatin beberapa perempatan besar yang ada jalur tramnya, itu pasti bumpy karena kita motong jalurnya tram, relnya tram. Kayak yang diceritain kemarin bahwa harus hati-hati kalau misalnya lewat jalan yang barengan sama tram. Karena jalurnya sama kayak jalurnya kereta, dari besi dan ada gapnya di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, apalagi kalau lagi hujan, itu licin, bisa kepleset di dalam situ. Nah, udah balik lagi kita di Piazza della Repubblica. Kalau ke sisi sebelah kanan, itu balik ke arah kantor. Lurus terus ketemu ke Stazione Centrale. Biasanya pulang naik sepeda lewat arah sana. Tapi kita coba yang beda. Sekarang kita coba lurus terus. Balik lagi kan, kalau misalnya kita ke kanan tadi, kita ke arah kantor, terus ke arah Centrale. Sekarang kita lurus lewat sini, masuk ke arah taman. Jadi kita pulang, kita lewatin Taman Biblioteca degli Alberi Milano. Wah, seru nih, ramai jalanannya, banyak kios. Sambil ngejagain dari belakang sini. Oke. Padat merayap jalurnya, banyak sepeda. Oke, kita lewatin dulu ya semua rombongan ini ya. Berharap jalur sepeda di Milan terus bertambah. Menyenangkan kan, pulang sekolah bisa naik sepeda ke rumah, pulang kantor naik sepeda ke rumah, ngurangin polusi, ngurangin macet juga jadinya kan. Saya ingat saya pernah jatuh di sini karena, nah ini dia.
trotoar balik ke jalur sepedanya nggak rata. Jadi waktu itu lagi naik skuter listrik, karena bannya kecil, nyangkut di trotoar itu. Nanti saya taruh linknya deh di sudut kanan atas video ini. Ada yang ingat nggak kita mau ke arah mana? Kita balik lagi naik lift yang buat sepeda. Tadi naik lift, buka maskernya dulu. Aduh. Tadi naik lift dimatiin dulu kameranya, soalnya ada orang lain dalam lift juga. Enak, takut nggak pengen privasinya direkam. Jadi kita udah di atas lagi. Kemarin dari lift yang sama kita ke jalan ke arah kanan, sekarang kita ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Di sini, di depan situ, itu dia Unicredit, di bawahnya biasa GO Lenti. Nah, kita motong lagi lewat taman yang sama seperti di video sebelumnya. Kita masuk ke Taman BAM, tapi kali ini malam, nggak banyak yang bisa dilihat juga. Ah ya, ada tempat yang saya suka di sini. Di sudut sini, ke tempat parkiran sepeda. Tapi agak susah kalau naiknya, agak ada gradininya gitu. Nah, kita bisa ngelihat sedikit ke sana. Nggak gitu kelihatan juga ternyata ya. Ya udah, jalan lagi. Seberang sana itu Regione Lombardia yang kita ngambil sepeda, yang kita mulai nyewa sepeda di video sebelumnya. Di depan ada Bosco Verticale, di sebelah kiri kelihatan Menara Unicredit, tapi memang udah gelap banget. Oke, kita balik kameranya. Kameranya bingung. Iya, oke. Terima kasih udah nemenin jalan-jalan. Kali ini kita jalan sepedahan malam-malam ke Corso Buenos Aires tadi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ibnu Fajar buat channel Demi Sesuap Pizza. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ciao. Feeling bakalan banyak habis ini. Habis 5 euro. Jadi kita tadi jalan 47 menit
sekitar 6,90, hampir 7 km. Rate normalnya 12 euro, tapi karena kita pakai paket yang Mobi Prime, jadi cuma bayar 5 euro. Oke, sampai ketemu lagi.